Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia, berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden,
adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Kualitas hidup masyarakat Selamat datang di Universitas Tanjung Pura, perguruan tinggi terbaik dan terbesar di Kalimantan Barat. Universitas Tanjung Pura atau yang biasa disingkat UNTAN berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. UNTAN berdiri sejak tanggal 20 Mei tahun 1959 dengan nama Universitas Daya Nasional. Nama Universitas Tanjung Pura digunakan mulai pada tanggal 15 Agustus 1967. Visi UNTAN yaitu UNTAN membangun ekosistem digital menuju Cyber University. UNTAN memiliki 9 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Kedokteran. UNTAN memiliki 96 program studi, baik program sarjana, diploma, magister, dan program doktor. UNTAN juga memiliki kelas internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UNTAN menjalin kemitraan dengan banyak perguruan tinggi di seluruh dunia. Dengan kemitraan tersebut, mahasiswa dan dosen memiliki aktivitas di luar negeri. Saat ini, UNTAN berakreditasi A, peringkat 40 versi ranking Webometrics, dan peringkat 100 versi Kemendikbud-Ristek. UNTAN mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
di mana ada 9 program MBKM yang bisa dilakukan, yaitu pertukaran mahasiswa, magang atau praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen, kegiatan kewirausahaan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, dan program pertukaran mahasiswa luar negeri. Untan memiliki 25 orang guru besar, 283 orang lektor kepala, 333 orang lektor, 163 asisten ahli, 453 tenaga kependidikan, serta 586 orang tenaga kontrak. Untan juga memiliki beberapa fasilitas pendukung, seperti gedung perpustakaan, UPT Bahasa, Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantoor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas.
Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain, survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia, berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Selamat datang di Universitas Tanjung Pura, perguruan tinggi terbaik dan terbesar di Kalimantan Barat. Universitas Tanjung Pura atau yang biasa disingkat UNTAN berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. UNTAN berdiri sejak tanggal 20 Mei tahun 1959 dengan nama Universitas Daya Nasional.
Nama Universitas Tanjung Pura digunakan mulai pada tanggal 15 Agustus 1967. Ibu dipersilakan untuk Visi Untan, yaitu Untan membangun ekosistem digital menuju Cyber University. Untan memiliki 9 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Selamat datang kami ucapkan kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Asisten 1 Setda Provinsi Kalbar beserta rombongan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Tanjung Pura dan Rektor Universitas Panca Bakti. Pergi tamasya di akhir pekan, membawa bekal di dalam rantang. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang berkenan datang. Hadirin yang kami hormati, acara akan segera kita mulai. Untuk dapat menjaga ketertiban acara, kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau mengubah ke silent mode selama acara berlangsung. Terima kasih. Yang terhormat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Bapak Dr. N. Imam Mahdi MT, yang kami hormati Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat Bapak Muhammad Wahyu Yulianto, SSI, SST, MSI, yang kami hormati Asisten 1 Setda Provinsi Kalbar, Dr. Alinda Purnama MS, beserta jajaran. Yang kami hormati Rektor Universitas Tanjung Pura, Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko, SH, MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Panca Bakti, Bapak Dr. Purwanto, SH, MHub. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor dan Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Universitas Tanjung Pura, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun untuk dapat mengikuti kegiatan launching pojok statistik Universitas Tanjung Pura dan Universitas Pancabakti serta kuliah umum bersama Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ibnu Rusi Eskom MM. Kepada Bapak Ibnu Rusi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Kepada hadirin sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dan saya memohon izin untuk memimpin doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami
atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, atas segala kesempatan dan kelapangan hati, sehingga kami bisa hadir di tempat ini dalam rangka launching pojok statistik dan kuliah umum pada Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ridailah kegiatan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas diri. Jadikanlah pojok statistik sebagai wadah dalam berbagi ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada sesama. Melalui kuliah umum ini berilah kami kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu-Mu, ya Allah, sehingga kami bisa menggapai cita-cita kami. Cita-cita yang membuat kami bisa melihat indahnya dunia yang Engkau ciptakan ini. Cita-cita yang bisa membuat kami berkarya, memberikan yang terbaik kepada umat manusia. Ya Allah, ya Alim, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon, limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang dapat menuntun kami kepada kebaikan, ilmu yang dapat menjadi bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, ilmu yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Berilah kami kekuatan untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Qawi, limpahkanlah kepada kami dan keluarga kami kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, sehingga kami dapat dengan ringan menjalankan ibadah kepadamu dan menjauhi larangan-larangan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami, ya Allah, karena hanya Engkaulah Zat yang maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Rusli Eskom MN yang telah membantu doa secara hikmat pada pagi hari ini. Memasuki acara selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan dari Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Muhammad Wahyu Yulianto, SSI, STMSI, dengan hormat disilahkan. Izin untuk melepas masker. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof, sepertinya kurang semangat ini. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ibu Dr. Linda Purnama MSI. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Bapak Dr. Engineering Imam Mahdi MT. Yang kami hormati Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Garuda Wiko, SH MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Panca Bakti Pontianak, Dr. Purwanto, SH MHum. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Jamaliah SE MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu, para dekan dan juga dosen, serta seluruh sivitas akademika Universitas Tanjung Pura dan Universitas Panca Bakti, serta hadirin para undangan dan panitia,
terutama adik-adik mahasiswa Universitas Tanjung Pura dan UPB yang merupakan cikal bakal calon pemimpin Indonesia masa depan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, tak putus-putusnya segala puji kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmatnya yang tak terhingga, sehingga pada pagi hari ini di tempat yang cukup megah ini di Universitas Tanjung Pura kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang diwakili oleh Ibu Asisten atas kehadirannya pada pagi hari ini. Juga selamat datang kepada Deputi Metodologi dan Informasi Statistik Bapak Imam Mahdi beserta tim di Bumi Katulistiwa, yaitu Kota Pontianak yang dilintasi garis lintang 0 derajat. Alhamdulillah Bapak Deputi, Kalimantan Barat dapat menghadirkan tidak hanya 1, namun 2 pojok statistik dalam waktu bersamaan. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, di mana pojok statistik hadir di Universitas Tanjung Pura dan juga Universitas Pancabakti sebagai wakil dari universitas atau perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Barat. Tentu ini berkat kolaborasi bersama dan tentunya dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berkembangnya era teknologi, informasi saat ini sangat berkembang dengan cepat dan pesat. Kebutuhan akan informasi yang lengkap dan terkini bukan hanya dibutuhkan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga oleh stakeholders yang lain. Bapak Ibu, tanpa kita sadari bahwa platform-platform digital sebenarnya sudah menggunakan statistik. Kalau kita coba buka YouTube, maka rekomendasi tontonan yang akan muncul di layar HP kita adalah channel atau topik yang sering kita buka. Dalam istilah statistik kita sebut dengan modus ataupun nilai terbanyak. Dan dengan sistem algoritma tentunya maka dimunculkan sesuai dengan tayangan yang kita minati. Sama halnya kalau kita memesan sebuah makanan di aplikasi online, maka akan kelihatan mana-mana menu yang terlaris, kemudian terfavorit, kemudian juga yang terdekat. Hal ini tentunya tanpa kita sadari menunjukkan bahwa dekatnya statistik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kedepannya analis statistik akan menjadi profesi yang dinikmati dan dibutuhkan oleh banyak pihak. Bahkan seseorang yang aware dengan statistik akan jauh lebih maju dan berkembang. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan hasil survei kebutuhan data tahun 2021, sebanyak 56,34% pengguna data BPS adalah pelajar dan mahasiswa, dan 66,20% pemanfaatnya adalah dalam hal pendidikan dan research atau penelitian. Hal ini menandakan bahwa pangsa pasar terbesar pengguna data saat ini adalah di lingkungan akademisi, yakni mahasiswa atau dosen. Inilah salah satu tantangan untuk mengoptimalkan promosi pada segmentasi ini. Dengan adanya pojok statistik, mahasiswa dapat mengakses data-data yang diperlukan dengan mudah, kemudian gratis, dan tentunya cepat. Selain itu, adik-adik kita juga dapat melakukan konsultasi
dengan para agen-agen statistik yang telah dilatih secara khusus untuk dapat membantu para mahasiswa untuk meningkatkan wawasan dan literasi akan data-data yang dihasilkan oleh BPS. Mahasiswa merupakan calon pemimpin masa depan, sehingga perlu untuk meningkatkan literasi statistiknya agar nantinya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dapat diambil secara objektif. Ini juga merupakan peran BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna data. Bagaimana harapan Kemenpan RB dan juga pemerintah bahwa BPS harus lebih dekat dengan pengguna data dan dalam rangka memperkuat sistem statistik nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, Pojok Statistik merupakan kolaborasi antara BPS dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan pemahaman statistik. Pojok Statistik berhasil diwujudkan atas dukungan dan kontribusi besar dari Universitas Tanjung Pura maupun Universitas Panca Bakti. Untuk itu secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Untan dan kemudian UPB serta segenap sivitas akademika Universitas Tanjung Pura dan UPB. Harapannya dengan kolaborasi ini statistik bisa lebih melembaga dan membumi di Kalimantan Barat khususnya dan tentunya di Indonesia secara umum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur atau Ibu Asisten dan juga Bapak Deputi serta Pak Rektor Untan dan UPB untuk bersama-sama meresmikan Pojok Statistik. Hari ini juga kami mohon dengan hormat Pak Imam Mahdi memberikan kuliah umum kepada kami semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Wahyu Yulianto, SSI, SST, MSI. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Pancabakti kepada Bapak Dr. Purwanto SHM Hum. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Deputi Metodologi dan Informasi Statistik, Bapak Dr. Iman Mahdi, dan yang kami hormati dan kami banggakan, Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda Wiko. Jadi saya ini relasinya sangat banyak dengan beliau nih. Mohon maaf, Bapak dari Gubernur Kalimantan Barat diwakili oleh Ibu Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra. Terima kasih Ibu. Padahal Ibu ini semestinya hari ini juga mendampingi Pak Gubernur penyerahan beasiswa. Jadi yang kami hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Wahyu Yulianto yang kolega kami yang sering kami berdiskusi dengan beliau luar biasa. Terus Prof Jun yang Parek 2 yang kami hormati, Ibu Bapak para pimpinan BPS Kabupaten Kota di Kalimantan Barat yang kami hormati dan Ibu Bapak dosen di Universitas Tanjung Pura. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPS, kepada Untan, dan terutama kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan adanya kolaborasi dan inisiasinya 2 kampus yang dipionir oleh Universitas Tanjung Pura dan Universitas Pancabakti. Insya Allah ini menjadi lokomotif awal. Ke depan mungkin nanti bisa kita lebih akselerasikan lagi dengan kampus-kampus lain yang ada di Kalimantan Barat.
kalau mencermati dari kampus-kampus lain yang ada di Kalimantan Barat, di samping yang PTN dan PTS ini relatif cukup banyak. Untuk PTS sendiri itu ada sekitar 44 perguruan tinggi swasta yang terdiri dari universitas, sekolah tinggi, institut maupun yang pendidikan vokasi. Hal ini tentunya dengan adanya pojok statistik tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu, jadi semakin mendekatkan terutama mahasiswa dan dosen untuk lebih melembagakan basis-basis data dari statistik, sehingga itu menjadi motor bagi pendukung riset-riset yang ada di dunia kampus utamanya. Apalagi kalau mencermati dari yang sering disampaikan oleh Bapak Gubernur, bahwa data memiliki peran sangat penting di dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan. Salah satu dalam beberapa riset yang disampaikan Balitbang ke kami di kampus-kampus, ini juga menekankan bahwa kebijakan-kebijakan Bapak Gubernur sesungguhnya berbasis kepada riset, dan riset data yang paling menentukan. Ibu Bapak, tadi sudah sampaikan oleh Bapak Wahyu, suatu kehormatan kami bisa diberikan kepercayaan untuk mendirikan pojok statistik, meskipun dilakukan dengan metode Roro Jonggrang, Pak. Jadi dalam waktu 1 minggu bisa kita selesaikan, dan alhamdulillah insya Allah dengan berbasis digital. Ibu Bapak, demikian yang saya sampaikan. Bu Linda, terima kasih atas perkenannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Purwanto SHM Hum. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan Direktur Universitas Tanjung Pura kepada Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko SH MSI. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten 1. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Bapak Dr. Engineering Imam Mahdi MT. Selamat datang Pak di Pontianak. Selamat datang juga di Untan. Yang saya hormati Kepala BPS Kalbar, Bapak Muhammad Wahyu Yulianto SSI, SST MSI. Selamat datang kembali di Pontianak, Pak. Hari ini kita absen goes, Pak. Terjadwal goes sama Pak Wahyu tadi. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pancabakti, Bapak Dr. Purwanto SHM Hum. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 yang hadir, Untan, Wakil Rektor Untan. This is fresh from the open, Profesor Dr. Jamalia. Jadi kita dapat 2022 ini satu orang profesor, seorang guru besar. Sangat kita syukuri. Yang saya hormati Pak Dekan, FMIPA, Pak Dr. Gus Rizal, yang mudah-mudahan kan duduknya dekat profesor nih, ketularan juga profesornya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, tentu saja seluruh jajaran BPS yang hadir, kemudian yang saya banggakan dan saya cintai, mahasiswa, baik di Universitas Tanjung Pura maupun di Universitas Pancabakti. Kalau di Universitas Pancabakti itu saya ketua yayasannya.
Jadi separuh-separuh ini Pak. Ya. Enggak apa-apa, memang sejarahnya panjang itu. Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira hari ini tentu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara launching pojok statistik dan kuliah umum di Universitas Pancah Bakti. Saya kira hari ini kita patut mensyukuri kolaborasi yang bisa kita bangun. Kami berterima kasih sekali lagi kepada Pak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutar-Miji SMUM, yang memang sangat mendukung kegiatan-kegiatan di universitas di Kalbar ini terutama. Beliau tidak dapat hadir karena memang hari ini juga urusan universitas juga, memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. Ibu asisten, tolong sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Gubernur. Tadi sudah banyak sekali uraian tentang apa sih sebetulnya kepentingan kita membuka pojok statistik ini. Ya, Pak Deputi, terima kasih juga nih supportnya. Nah, tentu saja yang pertama untuk tujuan-tujuan akademik, ya, mahasiswa, dosen, semua memerlukan data. Dan bukan data yang memang ya validitasnya itu dapat kita andalkan. Data yang dapat bicara, kemudian lalu kita sandingkan dengan riset-riset yang dilakukan secara serius di universitas. Saya kira data dan penelitian itu adalah supporting system bagi kebijakan yang akan diambil oleh para pengambil kebijakan. Oleh karena itu sebetulnya presisi data itu sangat dibutuhkan saat ini. Bapak Ibu, saya ingin bicara yang real saja misalnya. Pak Gubernur sekarang sedang mengusahakan ya, akselerasi desa mandiri. Nah, kalau kita bicara desa mandiri, maka tidak ada yang lain, presisi data. Data yang presisi, ya, data desa yang presisi. Nah, tentu saja hal ini ya membutuhkan kerja keras, tidak bisa turun dari langit begitu saja. Mungkin salah satunya adalah dengan langkah kita pada hari ini untuk membuka pojok statistik itu. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari apa yang kita kerjakan pada hari ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di kampus sendiri sebetulnya masalah banyak tantangan yang sekarang diberikan gitu kepada universitas. Ya benar bahwa universitas itu diukur dari perankingan. Tapi sekarang pertanyaannya bukan hanya perankingan saja. Apa yang sudah dilakukan oleh universitas ini? Dampak apa yang dibawa oleh universitas? Nah, kalau kita mau menjawab itu, maka kita akan terlebih dahulu kita ada di mana gitu. Ya kan? Kita existing condition kita seperti apa? Misalnya Kalbar. Ya. Data semua harus kita miliki supaya kebijakan yang kita ambil betul-betul menjawab kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang harus kita lakukan. Kemarin saya segera berbagi saja, misal soal pangan gitu Pak. Saya tidak tahu nanti bagaimana catatan-catatan yang ada di dalam statistik terkait dengan pangan di Kalbar. Ya, ini sekarang ini kan karena perang Rusia Ukraina, ini kan banyak sekali hal yang terpengaruh soal pangan ya. Adik-adik mahasiswa cepat beli Indomie ya, karena sebentar lagi naik tuh, karena gandum susah, ya, nah seperti itu, ya harus stop. Jadi kan harus ada perhitungan Pak ya, jumlah kebutuhan dan itu mungkin semua akan tercatat dari statistik ya, produksi dan lain sebagainya, ya. Nah adik-adik mahasiswa biasakanlah diri bekerja dengan data, ya, biasakan juga untuk data itu saling berbicara dengan data yang lain. Yes, segala sumber itu yang harus kita cek ya, apa triangulasi lah seperti itu. Ya, nah, itu penting sekali kepada adik-adik. Ya, saya kira banyak sebetulnya yang dapat kita diskusikan tentang data ini, tapi saya kira sekali lagi kami terima kasih atas kolaborasi yang sudah dibangun.
Pak Deputi juga di tengah kesibukan sempat mengunjungi kita di Pontianak. Apakah ini yang pertama Pak Deputi ya ke Pontianaknya atau sudah sering Pak? Oh sudah sering ya, sudah sering artinya sudah minum air kapuas tuh. Balik lagi ya. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tentu kita memberi kesempatan nanti mungkin kepada yang lain untuk juga memberikan insight terhadap acara kita hari ini. Terima kasih atas kuliah umumnya Pak Deputi. Nah, ini juga ingin saya sampaikan bahwa saat ini kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah mengundang sebanyak mungkin praktisi untuk memberikan materi di universitas. Nah, sementara itu Bapak Ibu, Pak Slamet nih dari Fakultas Teknik, yang di dalam ini Pak keluar. Ya, dosen-dosen itu keluar. Pak Dekan, nanti stafnya sejauh mungkin keluarnya. Ya, kalau jangan hanya di Indonesia, ke Malaysia, ASEAN atau ke Eropa atau ke Amerika. Pergi ke sana untuk sharing experience di sana, ya. Ya, bukan hanya di universitas Pak, tapi juga di industri dan di dunia usaha. Ya, di birokrasi juga kita akan banyak belajar dari Ibu Asisten 1 nantinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko, SH, MSI. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan secara bersama video profil pojok statistik. Pojok statistik merupakan layanan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian BPS dalam penyebarluasan ragam dan manfaat produk statistik yang dihasilkan oleh BPS di lingkungan perguruan tinggi. Pojok statistik juga bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemanfaatan statistik di lingkungan mahasiswa dan akademisi. Saat ini, pojok statistik di Kalimantan Barat telah hadir di 2 perguruan tinggi, yaitu Pojok Statistik Universitas Tanjung Pura dan Pojok Statistik Universitas Pancabakti Pontianak. Baiklah hadirin sekalian, inilah dia video profil pojok statistik. Selamat datang di Pojok Statistik. Pojok Statistik merupakan layanan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan perguruan tinggi setempat sebagai bentuk kepedulian BPS dalam penyebarluasan ragam dan manfaat produk statistik yang dihasilkan oleh BPS di lingkungan perguruan tinggi. Semakin tingginya kebutuhan dunia pendidikan akan statistik, mendorong BPS, Forum Statistik, dan Ikatan Statistisi Indonesia untuk menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 23 Juli 2021. Dengan adanya MOU ini, memperkuat kolaborasi antara BPS dan perguruan tinggi melalui Forstat dan perluasan serta penguatan penyelenggaraan pojok statistik di perguruan tinggi. Sinergi antara BPS dan perguruan tinggi ini tidak hanya mencakup pada penyediaan layanan statistik di perguruan tinggi, namun juga mendukung program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menjadi program baru di perguruan tinggi. Pojok Statistik Universitas Tanjung Pura dan Universitas Pancabakti hadir dalam mengusung konsep layanan kolaborasi antara BPS dan perguruan tinggi untuk membangun agen-agen statistik dalam rangka peningkatan literasi statistik dan pembinaan kegiatan statistik. Pojok Statistik Untan berlokasi di gedung UPT Perpustakaan Untan dan Pojok Statistik UPB berlokasi di Perpustakaan Gedung Rektorat UPB. Setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa di luar tempat pojok statistik didirikan, dapat mengakses berbagai layanan yang dimiliki BPS melalui website kalber.bps.go.id dan perpustakaan.bps.go.id, di mana dengan sistem layanan terpadu, mulai dari mencari data berupa publikasi, berita resmi statistik, hingga konsultasi statistik. Tidak hanya itu,
Pojok statistik juga sebagai sarana untuk belajar statistik dengan asyik, baik memahami data sampai ke metodologi yang tepat untuk mencari solusi dari permasalahan statistik. Pojok statistik juga dapat diakses oleh dosen maupun masyarakat umum, baik di Untan maupun UPB. Anda akan disambut langsung oleh petugas yang berasal dari mahasiswa sebagai agen statistik atau pegawai BPS yang ditugaskan di sana. Anda akan difasilitasi dengan ruang baca yang nyaman, beserta perangkat komputer untuk mengakses layanan data statistik dan koleksi pustaka cetak yang tersedia di pojok statistik, serta petugas yang siap melayani jika membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Apabila Anda tidak sempat untuk datang langsung ke pojok statistik, Anda dapat mengakses pojok statistik virtual pada website pojokstatistik.bps.go.id. Semua layanan pojok statistik dapat Anda akses dari manapun dan kapanpun. Menarik bukan? Tunggu apa lagi? Mari berkunjung ke Pojok Statistik Universitas Tanjung Pura dan Pojok Statistik Universitas Panca Bakti. Pojok Statistik, tempat asyik belajar statistik. Telah kita saksikan bersama video pojok statistik yang sangat luar biasa. Video ini diperankan langsung oleh agen-agen statistik dari masing-masing universitas. Acara selanjutnya adalah acara inti pada hari ini, yaitu peresmian pojok statistik. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik untuk maju ke depan sekaligus meresmikan pojok statistik. Kami juga mengundang dengan hormat Ibu Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat, Rektor Universitas Tanjung Pura, Rektor Universitas Panca Bakti, dan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat untuk maju ke depan mendampingi Bapak Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik untuk menekan tombol dalam hitungan mundur. Dua, satu. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kesediaan kepada Ibu Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Bapak Rektor Universitas Panca Bakti, Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura, serta Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat untuk tetap berada di tempat karena kita akan melakukan penandatanganan peresmian pojok statistik dan penyerahan plakat. Kita akan melakukan penandatanganan pojok statistik. Penandatanganan oleh Rektor Universitas Tanjung Pura, Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko, SH.MSI. Penandatanganan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Penandatanganan oleh Rektor Universitas Panca Bakti.
Acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan berupa plakat yang akan diserahkan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik kepada Asisten 1 Setda Kalimantan Barat, Rektor Universitas Pancabakti dan kepada Rektor Universitas Tanjung Pura sebagai pengikat tali asih kami. Penyerahan plakat yang pertama yaitu Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik kepada Gubernur Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Linda Purnama. Penyerahan plakat yang kedua yaitu dari Bapak Deputi MIS kepada Rektor Universitas Pancabakti, Tanjung Pura, maaf. Pancabakti, maaf. Universitas Pancabakti. Penyerahan plakat yang ketiga adalah penyerahan plakat dari Deputi MIS kepada Rektor Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya penyerahan plakat oleh Rektor Universitas Tanjung Pura kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Selanjutnya penyerahan plakat oleh Rektor Universitas Pancabakti kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon juga kesediaan Bapak Ibu untuk kembali berfoto bersama. Kami mohon hadirin peserta yang di ruangan ini untuk tetap di tempat, tapi dalam posisi berdiri. Bapak Ibu mohon posisinya dari bawah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mohon teman-teman peserta agak dirapatkan posisinya. Agak merapat, Bapak Ibu. Silakan agak merapat. Oke, dalam hitungan mundur. B bebas, kayaknya apa? Oke. SP, ST. Ya, gaya ST. ST. Ini ya. Oke, siap teman-teman ya. Satu lagi inovasi Bapak Ibu serta teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan duduk kembali di tempatnya masing-masing.
Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan saksikan bersama-sama sebuah tari persembahan dari pegawai BPS Provinsi Kalimantan Barat. Tarian ini merupakan tarian khas Betawi sebagai wujud tarian yang terinspirasi dari cerita perjuangan Nyai Dasimah dalam memperjuangkan kebebasannya. Tarian ini menyampaikan pesan kepada perempuan agar menjadi sosok berprinsip, tegas, dan bijaksana dalam menentukan pilihan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, inilah dia. Tari Lenggang Nyai. Selamat menyaksikan.
Skema telah kita saksikan secara bersama-sama tari lenggang Nyai dari pegawai BPS Provinsi Kalimantan Barat. Memasuki acara selanjutnya adalah acara kuliah umum. Acara ini sepenuhnya akan dipandu oleh seorang moderator. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Ibu Neva Satyahadewi, SSI, MSc, CRA, CRP, CRMP. Beliau lahir di Pati pada tanggal 4 Desember 1982. Beliau adalah seorang dosen jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Ibu Neva menempuh pendidikan formal SD, SMP, dan SMA di daerah Pati. Sementara itu beliau mengambil pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada. Baiklah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita, Ibu Neva Satyahadewi. Kepada Ibu Neva, kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan saya untuk memandu kuliah umum pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yang akan membawakan tema peran statistik untuk meningkatkan daya saing bangsa. Narasumber kita pada pagi hari ini dari BPS Pusat Jakarta, yaitu Bapak Dr. Eng Imam Mahdi MT, dengan jabatan saat ini adalah Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Beliau pangkat dan golongan pada saat ini yaitu Pembina Utama Muda 4C, kemudian alamat instansinya Jalan Dr. Sutomo, Kavling 6 sampai 8 Jakarta. Adapun pendidikan yang beliau tempuh, Bachelor of Science BSc pada tahun 1991 sampai dengan 1995 pada Louisiana State University, LA, USA, jurusan Computer Science. Kemudian beliau juga menempuh Master of Science, MSc, pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, melalui program, joint program antara ITS Surabaya dan Newcastle University, UK, dengan jurusan Computing Science. Kemudian beliau juga telah menempuh pendidikan Doctor of Philosophy in Engineering pada tahun 2007 sampai 2010 pada University of Tsukuba, Jepang, pada jurusan Computer Science, bidang penelitian paralel database. Riwayat pekerjaan beliau, karirnya luar biasa di BPS, dimulai dari 1995 sampai dengan 1998 pada Biro Sistem Informasi Statistik sebagai pejabat fungsional Pranata Komputer, kemudian tahun 2000 sampai dengan 2006 pada bidang Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi Diklat Komputer. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan 2012 beliau berada di bidang Direktorat Sistem Informasi Statistik sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Teknologi Informasi. Pada tahun 2012 sampai dengan 2017, masih di bidang yang sama sebagai Kepala Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data. Nah, pada tahun 2017 sampai dengan 2019, beliau berada pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB sebagai asisten deputi.
pada perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan sistem administrasi pemerintah dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2019 sampai dengan November 2020 di Kementerian Pan-RB, beliau sebagai asisten deputi perumusan kebijakan dan koordinasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dari November 2020 sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai deputi bidang metodologi dan informasi statistik. Kemudian banyak juga diklat yang pernah diikuti beliau luar biasa, yaitu diantaranya administrasi umum Pusdiklat BPS 2001, Diklat Kepemimpinan tingkat 3 Pusdiklat BPS 2011, Diklat Kepemimpinan tingkat 2 Balai Besar Pelatihan Kesehatan 2018, kemudian Sistem Analis Okinawa Jepang 2004, Certified Data Center Profesional 2016, dan Certified Data Center Facility and Operation Manager 2016. Demikian kurikulum vitae singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Eng Imam Mahdi MT, kami persilahkan. Baik Bapak, kami berikan waktu untuk mempresentasikan materi peran statistik untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab oleh peserta. Dan jangan lupa para adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu hadirin sekalian, di sesi tanya jawab nanti kita akan ada door prize. Jadi, ya, jadi untuk penanya terbaik akan diberikan door prize, sponsornya dari BPS juga. Jadi jangan dilewatkan sesi yang cukup menarik ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam kolaborasi, salam inovasi. Ini belum ada pilkada pilpres ya, pokoknya salam inovasi. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Linda Permana, MSI, selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra. Yang saya hormati pula Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda Wiko, beserta Ibu Wakil Rektor Profesor Dr. Jamaliyah. Selamat Bu atas keraihan gelar guru besar kita, sungguh luar biasa. Yang saya hormati pula Rektor Universitas Pancabakti, Bapak Dr. Purwanto. Dan yang saya hormati rekan-rekan saya dari Badan Pusat Statistik, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BPS Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, dan yang saya banggakan adik-adik Sivitas Akademika dari Universitas Tanjung Pura dan Universitas Pancabakti sekalian. Hari ini saya sungguh senang, berbahagia, sejak kemarin hari ini saya kumpul dengan mahasiswa. Jadi kangen lagi jadi mahasiswa gitu ya. Saya juga dulu ya sempat menjadi dosen juga, mengajar kepada mahasiswa. Ini merupakan apa ya? Satu refleksi untuk bisa membangun pemimpin-pemimpin masa depan. Sehingga hari ini merupakan satu, sekali lagi, kebahagiaan dan juga kebanggaan buat saya. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya akan membawakan sedikit informasi seputar statistik, bagaimana statistik itu dimanfaatkan dan juga bagaimana dibangun. Kemudian selanjutnya adalah kami mengajak untuk melakukan kolaborasi dan inovasi. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Lanjut, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak Kepala BPS Provinsi, bahwasannya data ini menjadi satu hal yang sangat penting.
Bapak Presiden juga sudah berkali-kali memberikan arahan di berbagai kesempatan untuk penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan harus berbasis dengan fakta dan data. Jadi data ini begitu penting. Tanpa data yang akurat, tanpa data yang valid, tentu saja nanti kebijakannya akan misleading. Orientasinya menjadi tidak tepat sasaran. Di samping dengan data, Bapak Presiden juga mengarahkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga menjadi syarat mutlak untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas. Tanpa ilmu pengetahuan, tanpa teknologi, rasanya mustahil data ini bisa diwujudkan. Maka peran dari perguruan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini sungguh luar biasa diperlukan. Maka dari itu adik-adik sekalian sebagai pemimpin masa depan, saya berharap penuh bahwa dengan adanya momentum ini, kolaborasi, dan juga peran serta kita berkontribusi untuk masyarakat, ini benar-benar bisa direalisasikan. Selanjutnya bahwa data ini berada pada posisi apa di dalam pembangunan nasional. Dalam proses-proses siklus dari pembangunan nasional, itu data selalu dibutuhkan setiap titik proses, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pengendalian pembangunan. Setiap proses pasti membutuhkan data. Maka dari itu, data yang akurat, data yang valid, ini mutlak diperlukan. Kalau ini tidak ada, maka proses perencanaannya menjadi tidak tepat sasaran. Di dalam pelaksanaannya apalagi menjadi tidak tepat sasaran. Ketika kita ingin mengukur apakah pembangunan kita ini yang kita lakukan sudah sesuai dengan target, tanpa data yang akurat, sehingga kita tidak bisa melakukan pengukuran dengan valid. Maka dari itu, sekali lagi bahwa data sangat penting. Data statistik, data geospasial, data administrasi, ini semuanya akan mendukung dalam proses-proses di dalam pembangunan nasional tersebut. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, bahwa data itu begitu penting, tetapi sangat tergantung bagaimana kita memanfaatkan data tersebut. Pada slide berikutnya, di sini dilihat bahwa proses pengumpulan data ini bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi sudah zaman now ya, zaman yang saat ini setiap orang itu bisa memproduksi data. Setiap orang bisa mengumpulkan data. Maka data begitu masif, data itu tersebar di mana saja, maka apa yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan data tersebut. Setiap individu bisa melakukan analisis, mengolah, menghasilkan informasi dari data-data yang kita miliki. Instansi pemerintah apalagi sangat berkepentingan untuk bisa mengumpulkan data, menganalisisnya untuk berbagai kepentingan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah. Setiap sektor swasta pun memerlukan data, mereka analisis untuk bisa memajukan usaha-usahanya, untuk membuat peluang-peluang usaha, peluang bisnis. Ini dilakukan. Artinya bahwa data itu memang benar-benar sudah menyatu pada diri kita masing-masing secara sadar atau tidak sadar. Kita memberikan informasi, kita menghasilkan data, adik-adik sekalian menggunakan Instagram, memberikan Facebook, memberikan informasi. Pagi-pagi sudah pasang status, itu artinya memberikan data. Ya kan? Kemudian di Twitter, tweet-tweet, itu juga memberikan data. Di Instagram, ngambil foto, ini ada yang foto nggak ya? Pasang posting langsung di Instagram. Itu juga memberikan data. Nah, data tadi itu akan bisa kita peroleh pula, kita olah lagi, kita analisis sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Kita bisa mengetahui posisi hubungan sosial antara kita dan teman kita, itu juga karena basisnya adalah data yang sudah ada di media sosial. Itu kita bisa analisis. Maka dengan demikian, kalau seluruh data ini dapat kita satu padukan, kita manfaatkan, kita bisa saling bertukar data antar instansi pemerintah dengan pihak swasta, juga dengan individu dan masyarakat, maka data ini akan sangat powerful sekali. Untuk seluruh proses pembangunan, data ini akan sangat kuat, sangat sungguh luar biasa, dan menjadi aset yang melebihi dari minyak. Minyak itu nilainya tinggi sekali saat ini, bahkan data nilainya akan jauh lebih dari minyak tersebut.
Nah, itulah yang harus kita lakukan. Sehingga dengan kolaborasi yang baik, tentu saja data ini harus dimanfaatkan. Namun di sisi lain, kalau data ini disalahgunakan, ini juga memiliki potensi akan merugikan pembangunan. Apakah itu juga akan merugikan setiap individu, merugikan kepada pihak swasta, termasuk juga merugikan pihak pemerintah. Maka dari itu ketika kita mengakses, menganalisis, memanfaatkan, harus benar-benar memastikan the purpose. Apa objektif kita menggunakan data tersebut? Apa objektif kita menghasilkan data tersebut? Ini menjadi sangat penting. Jangan sampai ini merugikan. Karena sekarang sudah ada Undang-Undang ITE ya. Jadi menyalahgunakan data yang tidak semestinya kemudian kita sebarluaskan, ini juga akan menjadi salah satu dilema di dalam tindakan kita di dalam penyalahgunaan data. Nah, inilah yang harus nanti kita sama-sama perhatikan dan sama-sama kita perlu kembangkan ke depan kolaborasi pemanfaatan data. Selanjutnya, di slide berikutnya, bagaimana dengan BPS? Jadi BPS ini merupakan salah satu lembaga yang menghasilkan data. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Statistik, siapa saja yang bisa menghasilkan data dari sisi negara ini? Yang pertama BPS, jelas. Badan Pusat Statistik itu adalah lembaga non-kementerian yang diberikan tugas oleh Presiden untuk membidangi urusan statistik, menghasilkan statistik dasar. Tetapi data notabene bukan hanya BPS, data juga dihasilkan oleh instansi pemerintah yang lain, kementerian, lembaga, dinas-dinas di pemerintah daerah, itu juga akan menghasilkan data yang kita sebut sebagai data statistik sektoral. Karena memang mereka memerlukan data-data tersebut untuk kepentingan tugasnya masing-masing di sektornya masing-masing. Selain dari itu ada juga statistik khusus. Statistik khusus dihasilkan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, lembaga-lembaga swasta, termasuk juga komunitas dan individu masyarakat. Apabila mereka bisa menghasilkan data statistik, ini kita sebut sebagai data statistik khusus. Artinya bahwa data ini begitu lengkap, begitu banyak di negara kita ini, tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan dan memanfaatkannya. Dan ini adalah sebagai aset yang sungguh luar biasa. Nah, itulah yang harus kita lakukan. BPS sudah melakukan proses pengumpulan data, baik itu melalui sensus dan survei. Sensus dan survei ini membutuhkan effort yang begitu besar, karena kita harus terjun langsung ke lapangan, menanyakan kepada penduduk mengenai data-data yang kita inginkan. Karena effortnya besar, biayanya besar, maka permasalahannya adalah kita tidak bisa mengumpulkan data sampai ke wilayah terkecil. Sehingga dengan statistik kita bisa melakukan berbagai pengukuran, melakukan estimasi, sehingga kita bisa mendapatkan indikator-indikator yang bisa mewakili nasional, yang bisa mewakili tingkat kabupaten kota. Nah, itu adalah salah satu kelemahan ketika kita menggunakan teknik sensus dan survei, karena biayanya begitu besar. Sumber daya yang dikerahkan itu sungguh banyak sekali. Yang kedua adalah kita juga akan bisa memanfaatkan data-data administrasi dari kementerian, lembaga, dinas-dinas yang ada di pemerintah daerah, itu juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan data statistik. Namun permasalahannya adalah apakah data-data yang dihasilkan atau yang dikumpulkan ini juga cukup valid. Kalau ini sudah kita kembangkan, kita bangun, dan ini menjadi data yang valid, maka proses sensus, proses survei menjadi berkurang. Sebagai contoh adalah kita menggunakan data-data kependudukan, ya, data yang ada di Dukcapil, untuk pelaksanaan sensus penduduk. Dengan kita mengawinkan data yang ada di lapangan dan data yang ada di Dukcapil, artinya bahwa efisiensi di dalam pengumpulan data ini menjadi sangat tinggi sekali. Effortnya menjadi jauh berkurang. Seandainya kita memiliki data seperti data-data kependudukan di sektor-sektor yang lain, maka sungguh luar biasa efisiensi yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan data-data yang berkualitas. Dan cara yang lain adalah dengan menggunakan big data, dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan,
Kita sudah mengenal istilah big data, data yang ada di mana-mana, yang begitu banyak, volumenya begitu besar, dihasilkan setiap saat, setiap menit gitu ya, setiap detik. Dan ini bisa kita juga manfaatkan. Maka mulai sekarang dan ke depan ya kita harus berpikir lompatan-lompatan tadi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan big data, sekaligus kita juga memperbaiki data-data administrasi, sehingga proses-proses pengumpulan data ini akan seamless, akan smooth gitu ya, akan effortnya berkurang, semuanya langsung machine to machine. Jadi adik-adik sekalian kalau ingin mendapatkan data, ya sudah langsung dari mesin ke mesin, dari HP langsung ke cloud gitu ya. Membutuhkan data statistik, tidak harus datang ke BPS, tetapi secara online itu bisa dilakukan. Nah inilah yang ke depan kita membuat berbagai macam kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas sehingga pemanfaatan data ini benar-benar bisa maksimal. Selanjutnya adalah bahwa ragam data yang ada di BPS, ini adik-adik sekalian dapat memanfaatkan. Apakah nanti dari sisi sosial dan kependudukan, kemarin kita berbicara mengenai indeks pembangunan manusia, ini juga datanya tersedia. Jadi berkaitan dengan IPM tadi, indeks pembangunan manusia, itu juga sangat terkait dengan data-data kemiskinan dan stunting, ketimpangan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, data-data mengenai kesehatan, lingkungan hidup, ini semua sektor-sektor ini disediakan oleh BPS. Tapi sekali lagi bahwa kita memotret datanya itu dalam skala makro, tidak dalam skala yang mikro ke wilayah terkecil, karena keterbatasan tadi. Kemudian juga ada data-data mengenai ekonomi dan perdagangan, mengenai produk domestik bruto, produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi, ini bisa kita ukur, inflasi. Tadi Bapak Rektor menyampaikan kalau Rusia dan Ukraina sedang tidak akur, sedang berperang, maka itu akan berdampak. Saat ini apa yang dilakukan oleh Rusia? Rusia melakukan embargo, melarang ekspor produksi gandumnya ke negara, karena dia akan memenuhi konsumsi dalam negeri dulu diutamakan. Melarang ekspor gula. Rusia juga melarang ekspor pupuk. Bayangkan kalau Indonesia memang sangat bergantung kepada Rusia, artinya kita akan kehilangan konsumsi dari gandum tersebut. Tadi makanya Indominya di itu ya. Itu salah satu contoh. Jadi artinya kita mungkin bisa memasok gandum dari negara lain, tetapi dengan adanya satu pasokan yang terhenti, maka rantai pasok ini akan menjadi sangat mahal sekali. Kalau ini mahal rantai pasoknya, maka akan berakibat kepada end consumer ini juga menerima akibat dengan biaya yang mahal juga. Nah itulah, maka akibatnya nanti akan menimbulkan inflasi dan segala macam. Tapi alhamdulillah inflasi bulan Juni Pontianak terendah di Indonesia ya. Wah, luar biasa. Terima kasih ini Bu Asisten dan seluruh jajarannya bisa mengendalikan inflasi di Pontianak. Dan juga ada data-data di bidang pertanian, hortikultura dan segala macam. Nah ini nanti adik-adik bisa mengakses di website BPS www.bps.go.id ya. Lanjutnya nanti di dalam website tersebut kita bisa melihat data-data dalam bentuk tabular, ini juga bisa di-download dalam bentuk Excel ya. Kemudian kita fasilitasi dengan tabular yang sifatnya dinamis, variabel apa yang dibutuhkan tinggal di-matchingkan, dia akan mengenerate tabel sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sangat fleksibel sekali, jadi adik-adik yang memiliki literasi di bidang data akan sangat terbantu sekali. Kemudian juga di slide berikutnya, tidak hanya bentuk data-data tabular, tapi kita juga sudah ada publikasi, di mana di situ sudah ada analisis, narasi analisisnya. Ini bisa dipelajari untuk kepentingan riset, penelitian adik-adik sekalian, Sivitas Akademika. Ini contohnya seperti terlihat. Kemudian juga ada berita resmi statistik yang memang setiap bulan kita hasilkan. Nah ini analisisnya secara singkat, lebih ringkas lagi, ini bisa dihasilkan setiap bulan, mau berbicara inflasi, mau berbicara pertumbuhan ekonomi, mau berbicara ekspor impor, datanya secara umum ini ada di sini secara ringkas. Ini tiap bulan ada, mau yang bahasa Inggris juga sekarang sudah ada. Bahasa Indonesia saja ya, supaya lebih paham, ini juga sudah ada. Lanjut.
Kemudian sekarang kita sedang mengembangkan big data, pemanfaatan big data untuk official statistics. Yang sudah berhasil kita kembangkan dan kita rilis itu adalah statistik yang berbasiskan dengan mobile positioning data. Data ini kita peroleh dari cellular provider, kayak Telkom, Indosat, gitu ya, Telkomsel. Jadi provider-provider telekomunikasi, kita dapatkan data tersebut, kemudian kita hitung. Kita hitung dengan algoritma tertentu, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah membedakan antara penduduk lokal yang menjalani wisata gitu ya, ke destinasi wisata, ataupun juga penduduk dari mancanegara sebagai wisatawan mancanegara yang datang ke tempat-tempat tertentu. Nah, ini bisa kita lakukan. Apalagi pada saat COVID kemarin ini benar-benar sangat membantu. Sebelumnya kita mendata itu ke lapangan, ke border-border gitu ya. Kalimantan Barat itu pasti ada petugas kita minta data, menghitung segala macam. Tapi sekarang sudah jauh terbantu dengan adanya informasi ini. Kemudian dengan data mobile positioning tadi, itu juga kita bisa menghitung, mengestimasi pertumbuhan wilayah yang ada di luar Jawa. Ini benchmarking pertama kali kita lakukan untuk Bandung Raya. Bandung Raya ini sudah ada perpresnya bahwa wilayah metropolitannya sudah ditentukan. Kemudian kita lakukan benchmarking, kita hitung dengan data mobile positioning tadi. Data tadi kita overlay dengan proyeksi penduduk, termasuk juga data-data ekonomi yang ada, sehingga kita bisa menghasilkan data yang kurang lebih mirip dengan wilayah Bandung Raya. Nah, ini sudah kita manfaatkan untuk Kota Palembang, Banjarmasin, Makassar untuk menghitung sentra-sentra wilayah baru sebagai wilayah metropolitan. Kemudian lanjut, kita juga memanfaatkan citra satelit. Jadi adik-adik sekalian, kalau malam hari citra satelit kepada bumi yang terlihat hanya lampu-lampu. Lampu yang paling terang menunjukkan ada aktivitas ekonomi. Lampu yang paling redup, aktivitas ekonominya berkurang. Kalau gelap, tidak ada aktivitas ekonomi. Ya mungkin saja hutan, gurun gitu ya. Kan gelap, nggak ada lampu. Nah, melalui lampu tadi, ini kita olah, semakin intensitasnya besar, itu menunjukkan ada kegiatan ekonomi. Intensitas yang redup, kecil-kecil gitu, tidak jelas, menunjukkan tingkat ekonominya rendah. Itulah yang kita sebut sebagai tingkat kemiskinan. Nah, ini bisa kita analisis dengan menggunakan machine learning, kita bandingkan hasilnya dengan data-data PBDT, pemutakhiran basis data terpadu. Ternyata hasilnya sangat mendekati. Artinya tingkat kemiskinan bisa kita ukur pada wilayah-wilayah tertentu dengan menggunakan teknologi. Nah, intervensinya kalau kita mau intervensi ke individu, ya kita harus punya data individu. Tetapi kita sudah mengetahui wilayah mana yang kemiskinannya tinggi, wilayah mana yang kemiskinannya rendah. Jadi sudah sangat terbantu sekali. Lanjut. Kemudian untuk ketahanan pangan, Pak Rektor, kami juga sudah mengembangkan pengolahan citra satelit, sehingga dengan mengetahui tutupan lahan, kita bisa mengetahui jenis tanaman apa yang ada pada lahan tersebut. Dari mulai lahan sawah, perkebunan, lahan kosong, hutan, itu bisa diidentifikasi dari citra satelit tadi. Tahun depan, tahun 2023, kita akan melakukan sensus pertanian. Maka berdasarkan dari informasi ini, kita akan mengerahkan sumber daya dengan lebih efisien lagi. Ke wilayah-wilayah mana yang memang potensi pertaniannya ada, wilayah-wilayah mana yang potensi pertaniannya sedikit. Sehingga sumber daya yang kita kerahkan akan kita sesuaikan. Nah, ini sangat akan membantu sekali. Dan kita sudah melakukan uji verifikasi ke lapangan secara sampel, bahwa akurasi yang dihasilkan dari citra satelit ini setelah kita olah itu adalah sebesar 93,6%. Artinya sudah lumayan bagus gitu ya, dan sudah sangat membantu sekali untuk kita melihat proses dari pelaksanaan sensus pertanian ke depan. Atau bahkan ini juga nanti akan bisa dimanfaatkan untuk bisa mengukur produksi pertanian untuk tanaman pangan tertentu. Bisa dilakukan itu. Nah, ini juga sedang kita lakukan proses pengembangan ke arah sana. Lanjut, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, nanti kalau mau lihat big data yang dikembangkan oleh BPS itu apa aja, ada di website BPS, tinggal dilihat, buku-bukunya juga ada, sampai yang terkini gitu ya. Ini masih berproses,
Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup diakui untuk pengembangan big data di bidang statistik, sehingga kita dipercaya untuk melaksanakan International Conference yang ke-7 di Yogyakarta tanggal 7 sampai 11 November. Ini kepercayaan dari UN, mudah-mudahan nanti dari sini ada yang bisa hadir untuk bisa melihat bagaimana big data itu dimanfaatkan untuk statistik. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dan berinovasi. Maka dengan adanya MBKM, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi adik-adik sekalian bisa berkontribusi secara real, secara nyata untuk pengembangan statistik. Jadi di sini sebagaimana sudah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 8 bentuk kegiatan. Maka dalam bentuk kegiatan ini nanti bisa, apakah nanti bisa menghasilkan metode-metode tertentu di bidang statistik. Misal tadi, ketahanan pangan kita melakukan pengukuran yang lebih valid lagi. Kalau selama ini kita tanya misalnya berapa sih produksi padinya, ke depan kita tidak perlu bertanya, karena sudah diukur dengan machine learning tadi. Kalau sekarang kita bertanya berapa luas lahannya, buktinya mana sertifikat tanahnya gitu ya. Kalau memang data administrasi mengenai pertanahan ini bisa kita akses, sehingga kita nggak perlu mengukur lagi, sudah pasti gitu ya. Selama ini tertata dengan baik. Kalau kita tanya konsumsi rumah tangganya berapa, kalau kita bisa dapat data akses ke Indomaret, Alfamart, atau warung-warung yang sudah digital, maka itu akan sangat mudah sekali. Nah, metode-metode seperti inilah nanti yang kita butuhkan dari teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bisa memberikan kontribusi kira-kira hal apa yang akan memudahkan kita. Kemudian juga membangun kapabilitas dan juga membangun pemahaman kepada masyarakat, khususnya membangun desa, ya ini juga sama kita lakukan. Kita punya program pembinaan Desa Cinta Statistik, disingkat Desa Cantik. Ketika ketemu dengan Menteri Pariwisata, wah kita juga punya Desa Wisata. Loh kalau gitu kita kawinkan saja. Desa Wisata Cinta Statistik menjadi Dewi Cantik. Wah, gitu. Jadi Pak Sandiaga Uno itu idenya ada aja gitu ya. Bagus juga, bagus juga. Itulah yang kita sebut sebagai kolaborasi. Jadi membina desa, membangun wisata, membangun ekonomi, sekaligus juga membangun data. Dan selanjutnya untuk kolaborasi pada slide berikutnya ya. Jadi ini area-area yang nanti mungkin sama-sama bisa kita kembangkan ya. Apakah nanti mau berbicara big data, kita sangat welcome gitu ya, masukan-masukan dari perguruan tinggi. Kemudian apakah juga small area estimation, permasalahan kita belum bisa mengumpulkan data di wilayah terkecil, sehingga wilayah terkecil itu kita estimasi, nah ini tekniknya banyak sekali bisa dilakukan, nah ini juga perlu masukan-masukan. Kemudian magang di BPS, ya dipersilahkan, kita ada banyak kegiatan besar, adik-adik sekalian bisa terlibat langsung, baik mendata, menganalisis, mengolah data, ini kita berikan kesempatan kepada adik-adik untuk bisa berpartisipasi, sekaligus juga untuk mengembangkan sains data, ya. Ini juga mungkin bisa kita kolaborasikan, dan BPS memiliki sekolah kedinasan, salah satu jurusannya di bidang sains data, sehingga nanti antar perguruan tinggi ini bisa kita kembangkan bagaimana sains data, karena sains data ini sangat syarat dengan statistik dan teknologi informasi gitu ya, IT. Jadi kolaborasi ini saya kira nanti akan sangat dahsyat sekali. Kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan pembinaan. Pembinaan ini tidak hanya sampai tingkat desa, kita juga melakukan pembinaan statistik sektoral ke dinas-dinas. Sehingga untuk melakukan perbaikan kualitas data kita membantu. Nah, partisipasi peran serta dari perguruan tinggi juga kita perlukan. Sehingga akan bisa mendorong ya pemerintah daerah menghasilkan data-data yang berkualitas. Dan selanjutnya, pojok statistik ini memang tempat asik belajar statistik. Adik-adik bisa datang on-site ataupun secara online, ini juga bisa sudah dilakukan, berbagai informasi bisa disajikan. Kemudian kami harapkan nanti ada pertukaran informasi, pengetahuan. Kita juga bisa memberikan kuliah umum atau apa gitu ya, memberikan materi-materi mengenai statistik, karena statistik tidak hanya berbicara rumus-rumus, angka-angka, tetapi statistik itu berbicara juga mengenai tata kelola, mengenai manajemen, mengenai
proses ya, mengenai pengendalian kualitas. Nah, ini juga nanti mungkin kita sama-sama bisa mengembangkan ke arah sana. Konsultasi statistik apabila adik-adik memerlukan data-data tertentu dan memerlukan penjelasan bisa dilakukan secara onsite dan juga online. Nanti kalau online tinggal booking antrian saja, nanti akan dilayani secara online. Dan berikutnya adalah harapan kami bahwa ini semua akan memberikan manfaat tidak hanya untuk BPS, tidak hanya untuk perguruan tinggi, tetapi juga akan memberikan manfaat kepada pemerintah daerah khususnya, dan juga kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi ini bukan kolaborasi dua pihak, tetapi kolaborasi banyak pihak. N-helix sebanyak-banyaknya kolaborasi yang kita lakukan. Harapannya adalah hasilnya akan sungguh luar biasa. Maka dengan demikian, saya berharap bahwa momentum ini yang sudah kita sama-sama saksikan, peresmian pojok statistik yang ada di Universitas Tanjung Pura dan juga di Universitas Pancabakti, ini sebagai langkah awal. Dan langkah berikutnya adalah langkah yang lebih panjang, bagaimana kita akan berkontribusi secara nyata untuk rakyat Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berakhir sudah kuliah umum pada hari ini. Sebelum saya akhiri, kita closing dulu bahwa betapa pentingnya data statistik ini dalam pembangunan, khususnya untuk perencanaan pembangunan, pengendalian pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi pembangunan. Data yang valid, data yang akurat, sangat penting untuk kita jaga bersama, dan peran statistik memang sangat luar biasa untuk meningkatkan daya saing bangsa. Terima kasih, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Kami mohon undur diri. Terima kasih kepada Bapak Deputi atas waktu dan kesediaannya mengisi kuliah umum pada pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Bapak. Saya serahkan kembali kepada MC kita. Silakan. Dengan berakhirnya rangkaian kuliah umum tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu launching pojok statistik dan kuliah umum pada hari ini. Kami selaku MC yang bertugas dan mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Deputi Metodologi dan Informasi Statistik, Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura, Bapak Rektor Universitas Pancabakti, Bapak Ibu Wakil Rektor, dan Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tamu dan seluruh pihak yang hadir pada ruang hari ini hingga suksesnya pada acara pada hari ini. Taman bunga indah berseri, sedap dipandang, tak ingin pergi. Kami berdua pamit undur diri, semoga bisa bertemu kembali. Akhir kata saya Henry dan saya Antin. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.